Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Wow. Hari ini lewat channel YouTube aku ini, aku pengen banget untuk nge-share lagi setelah sekian lama tidak pernah posting video motivasi maupun video tentang beasiswa. But today, hari ini aku udah kayak punya guest star that want to share to us regarding a scholarship yang tentunya mungkin ini cocok banget buat kalian. Nah, perkenalkan, saya adalah Agus Salim dan guest star saya hari ini bisa dibilang award ya. Award salah satu program beasiswa yang saya sebenarnya juga tidak terlalu familiar dengan beasiswa ini. Tetapi kenapa ya ketika kita mengobrol tentang beasiswa, I really excited untuk yang namanya share beasiswa tersebut ke teman-teman semuanya. Dan saya langsung akan menyapa teman saya hari ini yang bisa dibilang sudah sangat tertarik juga untuk mencoba berbagi pengalaman, berbagi tips dan memperkenalkan beasiswa yang dia dapatkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebuah kehormatan buat saya, Mas, karena dengan obrolan singkat ternyata kita landingnya di sini di sebuah video yang akan kita bagi dan semoga ini bermanfaat untuk orang banyak. Amin. Dan boleh tidak saya bertanya? Siap. Silahkan, apa kabar hari ini? Alhamdulillah hari ini kabarnya baik. Habis banyak kegiatan ya? Banyak kegiatan. Oke, dan di sela-sela kegiatan yang begitu padat berkesempatan untuk masuk frame bersama saya di video kita kali ini. Ya, perkenalkan, nama siapa, Mas? Baik, mungkin langsung aja ya. Saya jawab, lanjutkan dan sebagainya gitu ya. Baik, silakan. Halo semuanya, nama aku Uray Ridho Abdul Syahid Ma'arij Fitrah Manasyadimi. Panggil aja Uray atau Ridho. Saat ini sebagai award di salah satu scholarship yang ada di Indonesia untuk mahasiswa Indonesia, untuk orang Indonesia, di mana kuliahnya untuk saya kebetulan di University of Queensland Australia. Tapi nggak cuma itu kok, ada juga universitas lain di Amerika kayak University of Rhode Island. Ya itu. Wow. Anyway, itu menarik ya kalau misalnya ngebahas beasiswa. Dan jadi kalau udah ngebahas beasiswa, tiba-tiba sinyalku itu jadi frekuensi semakin tinggi nih, naik gitu ya. Dan by the way, kalau boleh share nama beasiswanya apa ya, Mas ya? Baik ya, nama beasiswanya CoreMap CTI. Kemudian kalau yang bagian saya CoreMap CTI ADB, mungkin pernah dengar ya, CoreMap, pernah juga dengar ADB. ADB kan Asian Development Bank. Kalau CoreMap mungkin kurang familiar bagi yang tidak terbiasa dengan namanya laut, konservasi atau lingkungan. Tapi CoreMap itu kurang lebih singkatan dari Coral, Triangle dan sebagainya. Saya aja kurang Triangle Initiative, right? Ya, kurang lebih seperti itu. Okay. Coral. Ya, gitu. Gitu. Well, karena udah ngebahas coral, jadi ini mungkin lebih ke environmental issues like that. Yep. Jadi jadi mungkin gambaran CoreMap CTI ADB. Jadi CoreMap CTI itu stand for Coral Triangle Initiative. ADB stand for Asian Development Bank. Dan ini adalah, bisa dijelaskan nggak kenapa nama beasiswa itu CoreMaps CTI IDB? Sebenarnya nggak tahu ya namanya kenapa begitu. Tapi yang jelas isi dari beasiswa ini diperuntukkan dan sangat menarik banget buat kalian-kalian yang cinta lingkungan. Terutama karena kita nih orang Indonesia, 70, nggak tahu pastinya. Yang jelas kita nih negara kepulauan. Kalau nggak bisa berenang, kalau nggak cinta sama laut, berarti bukan orang Indonesia. Nah, beasiswa ini nih benar-benar cocok buat kalian yang cinta laut atau cinta Indonesia lah. Karena memang isinya yaitu mendukung kalian yang suka dan passion di bidang konservasi laut, perikanan dan sebagainya gitu. Baik, buat teman-teman yang suka di fisheries, yang suka di marine protected area issues,
environmental issues, especially ya yang mungkin pengen banget untuk untuk bisa embark to the next level of study, bisa kayaknya untuk mencoba beasiswa ini. Ini sebenarnya beasiswanya seperti apa, Mas? Proses apa ya? Proses application formnya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman. Baik, jadi memang nggak banyak yang tahu terhadap beasiswa ini. Dan sebetulnya itu ada di websitenya. Mungkin kayak kalian searching beasiswa untuk kelautan perikanan, mungkin dia nggak ada di paling atas. Tapi setelah rajin mencari, terus mencari, dia ada beasiswa Coremap untuk kelautan perikanan, konservasi laut dan sebagainya. Nah, kurang lebih websitenya aku dapatnya dari link itu. Dan juga di suggest oleh salah satu rekan kantor, ada beasiswa nih buat kamu, istilahnya, maksudnya buat kalian yang tertarik. Dan kebetulan teman saya juga istilahnya dulu juga award di beasiswa ini. Coba aja nih, nama beasiswa Coremap, cocok nih, latar belakang kamu apa, dia nanya gitu ke aku. Terus aku jawab, ya latar belakangku pemetaan. Oh bisa aja, karena namanya konservasi ya lekat lah dengan namanya spasial, MPA, Marine Protected Area, juga lekat dengan itu. Oke, menarik ya. Jadi kalau misalnya kalau boleh tahu, ini sebelum embark ke Magister yang sekarang lagi intake ya di Queensland, untuk jurusan S1-nya apa ya, Mas ya? Ya, seperti yang tadi udah dibilang, jurusan S1-nya kartografi dan penginderaan jauh. Okay. Atau GIS lah, yang kalian tahu mungkin bikin peta. Bukan sekedar bikin peta sih, kayak citra satelit dan sebagainya, karena ilmu berkembang sih ya. Iya, dan sekarang Magister untuk program scholarship Coremap CTI IDB ini fokusnya apa, Mas? Nama jurusannya, majornya Master of Environmental Management. Sebenarnya ada dua pilihan di Queensland ini, Master of Environmental Management atau Conservation. Setahu saya Biology Conservation, something like that lah. Tapi aku milihnya Environmental Management kayak gitu. Oke, jadi Environmental Management ini fokusnya ke seperti apa? Fokus majornya, like the subject that you try to accomplish in your major. Jadi Master of Environmental Management ini fokusnya adalah melihat masalah lingkungan, kemudian menguraikan masalah tersebut, kemudian melihat opsi-opsi apa, dan melatih pola pikir kita, opsi-opsi apa yang bisa kita lakukan terhadap isu lingkungan tersebut. Banyak isu lingkungan kan, kayak deforestasi, kebakaran hutan, climate change. Jadi kita dilatih untuk memiliki pola pikir, melihat masalah, menguraikan masalah, kemudian melatih bagaimana caranya create alternatif yang masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, kemudian kita decide apa yang mau kita buat sebagai kebijakan. Interesting ya. And then kalau Mas Uray sendiri interest subjeknya apa nih, Mas Uray? I mean like, you know what I mean, like di mana fokus on your subject that you want to accomplish? Ya, kalau saya sendiri ya, karena memang sekarang saat ini kerjanya, jadi saya juga kerja ini dan sedang mendapatkan tugas belajar untuk kuliah ini. Kerjanya saya di KKP, Kementerian Kelautan Perikanan, dan basic saya GIS, maka memang passion saya sih jelas banget ya, mana ini area kawasan konservasi perairan, atau yang sekarang ini permen yang baru, kata perairannya udah nggak ada, kayak kawasan konservasi aja gitu, KK istilahnya. Oh, jadi ini ada lamun juga sih, saya juga suka lamun. Mungkin kalian ada yang tahu nggak, seagrass, lamun itu salah satu dari 3 ekosistem penting di pesisir. Ada mangrove, turun ke laut ada lamun, kemudian turun lagi ada karang, turun ke karang. Ada coral reef ya. Coral reef. Nah, so you got recommendation from your office? Yep. Something like that. Terus setelah itu prosesnya apa? Jadi kayak misalnya udah kita searching nih, pertama tadi searching dulu di websitenya, that we can search dengan dengan mengetik Coremap CTI IDB scholarship, and then apa proses selanjutnya yang harus kita lakukan?
Kita tinggal lihat aja ya syaratnya di website itu apa aja. Sebenarnya cukup general, maksudnya cukup tipikal. Rata-rata beasiswa mensyaratkan yang namanya ya transkrip terdahulu, ijazah terdahulu, TOEFL dan TOEFL. TOEFL salah satu syarat yang paling penting sih di sini, dan itu tergantung dari universitas yang kita tuju. Ya kita ya kalau misalnya kayak Queensland ini kemarin minimal IBT-nya kayak 90 apa gitu, kurang lebih seperti itu. Wow. Nah, jadi kita harus, nggak ada salahnya guys belajar bahasa Inggris, sama sekali nggak ada salahnya, malah banyak untung. Terus kemudian kita tes bahasa Inggris tuh punya sertifikatnya tuh, ada aja gunanya di saat mendadak. Kayak kemarin saya mendadak banget ya, alhamdulillah ada tes TOEFL, ada sertifikat TOEFL yang udah dipakai. Gitu. Terus kalau convert apa namanya, yang IBT ke ITP kira-kira berapa ya? Kayak 550 bukan sih? Kalau berapa ya? Kalau 100 itu tahu saya, kalau 100 sampai 105 setahu saya itu 600 ke atas. Equal to 600. Kalau 85 mungkin 550 sampai 570-an. 90 mungkin 500 ya, sekitar segitu sih. Intinya kalau convert ke ITP ya di atas 550 lah gitu. Ya itu yang paling ini ya, yang paling apa namanya, yang paling menjadi salah satu syarat utama ya. Salah satu ya, dan salah 2, salah 3 dan selanjutnya apa Mas? Syaratnya basicnya harus kurang lebih linear. Kurang lebih linear di beasiswa tersebut, karena beasiswa tersebut mensyaratkan kita untuk bisa lulus di 1,5 tahun. Ada juga, maksudnya boleh juga kalau kalian beasiswa S1-nya mungkin dari akuntansi ataupun mungkin bahasa Inggris, bisa juga, tapi kalian harus bisa menyelesaikan lebih banyak unit dalam 1,5 tahun. Kalau di tempatku itu 24 unit dalam 1,5 tahun karena basicnya linear. Tapi jika basicnya tidak linear, maka dalam 1,5 tahun harus menyelesaikan 32 unit. Artinya mungkin di setiap semesternya tambah lagi 1 mata kuliah lagi gitu. Gitu aja sih. Jadi sebenarnya goal akhir dari beasiswa ini apa? Kalau misalnya compare dengan beasiswa lain, misalnya kayak LPDP atau beasiswa lain misalnya, apakah ada yang kayak requirement that after finishing your study that you have to apa namanya, yang kayak terjun langsung ke masyarakat, dan atau mungkin bekerja di bidang yang sama, atau mungkin bisa yang kayak bekerja di tempat yang lain gitu Mas? Kita jadi beasiswa ini istilahnya mensyaratkan, syarat dari beasiswa ini kepada kita setelah kita lulus sebenarnya praktikal banget sih. Dia kayak Kormap punya wilayah kerja, dan salah satunya adalah di Lesser Sunda. Salah satu bagian dari Lesser Sunda, Laut Lesser Sunda itu adalah wilayah Gili-Matra, contohnya di kasusku. Jadi aku memilih Gili-Matra, atau mungkin kalian lebih familiar dengan Gili Trawangan, Gili Merapi, itu sebagai tempat studi penelitianku. Jadi nanti ketika sudah lulus penelitianku ini harus, istilahnya ya, dari awal perancangan penelitian hingga penyelesaian penelitian memang sudah harus dirancang sih, harus sudah memiliki impact, harus memiliki outcome, di mana nanti dari hasil tersebut akan diadaptasi, dipelajari dan diadaptasi oleh Kormap itu sendiri, pemberi beasiswa itu sendiri, yang kemudian akan ya mungkin diaplikasikan ke wilayah kerja tersebut, ke wilayah studi kasus tersebut, yaitu Gili Trawangan, Gili Matra, Gili. Interesting ya. Jadi kita lebih banyak do something untuk community development. Betul. For example, atau mungkin lebih ke praktikalnya juga ke masyarakatnya ya, bisa ke masyarakat, bisa ke alamnya juga ya, kayak marine protected area, which is this scholarship focus on that issues ya, kayak misalnya MPA dan sebagainya. Marine dan masyarakatnya. Jadi bukan hanya laut tapi juga community-nya. Anyway, kalau boleh tahu nih Mas, speaking of, tadi kan udah kayak misalnya searching, udah tahu nih di website ada informasi itu, dan harus menyediakan harus mempersiapkan yang namanya
yang namanya dokumen-dokumen pelengkap, termasuk juga tadi requirement-nya ada TOEFL. Nah, kalau misalnya IC bagaimana Mas? IC Ya, ya. siap. IC bagi kalian yang sudah sering menulis IC, menurut aku kayaknya IC itu bukan salah satu momok sih ya. Yang jelas untuk beasiswa ini IC-nya itu harus menjelaskan kenapa kalian passion di bidang kelautan, perikanan, konservasi dan sebagainya. Karena kan memang istilahnya kita nggak mulai dari nol, dan ini memang harus memang tematik banget sih beasiswa ini, yaitu tentang kelautan, perikanan, konservasi, dan gitu. Jadi memang tematik. Jadi kita harus, para penilainya harus ngelihat bahwa kalian tuh paham isu laut. Kalian udah punya gambaran mau ngapain sih, apa yang kalian lakukan untuk menyumbang terhadap berbagai aksi konservasi ataupun berbagai aksi pengembangan komunitas atau pengembangan masyarakat di pesisir dan istilahnya kayak gitulah sih. Wow, menarik banget nih. Jadi mungkin teman-teman ada yang ke-trigger yang aduh nih penasaran nih, pengen tahu lebih banyak lagi tentang Mas, Kormap. Kalau aku contohnya kemarin isinya tentang ini, daya dukung lingkungan di pantai dan laut, marine dan daratnya sebagian lah. Jadi kayak udah tahu kalian mau ngapain, istilahnya gitu aja sih. Oh, jadi juga bahas carrying capacity dan sebagainya ya. Disebutkan lah. Dan passion tentang seagrass, coral, mangrove, dan itu merupakan salah satu isu yang memang sekarang lagi blue carbon, apalagi blue carbon. Nah, itu menarik banget nih teman-teman. Jadi Kormap CTI IDB merupakan salah satu program beasiswa yang tentunya sangat menarik sekali buat teman-teman yang suka sekali di environmental issues. Dan apalagi nih kalau misalnya teman-teman sekarang mungkin seperti Mas Urai yang sekarang bekerja di bidang yang sama, di bidang kelautan. Dan ternyata dapat kesempatan juga untuk bersekolah di Queensland melalui program beasiswa Kormap CTI IDB. Oke. Jadi prosesnya tadi bisa langsung searching di internet pertama, yang kedua requirement-nya harus dilengkapi dari dokumen-dokumen pendukungnya. Tadi pertama ada ini ya, ada apa namanya translate ijazah, terus IT tes TOEFL, and then yang terakhir tadi bisa dibilang ada IC yang harus ditulis dan dijawab di situ. Oke Mas, menarik banget nih. Nah menurut Mas nih siapa aja nih yang boleh atau yang bisa untuk mendaftar ini? Semua bisa. Cuma kalian atau kita harus bisa berargumen. Kalau misalnya kalian dari S1-nya basicnya bukan tentang lingkungan, ya istilahnya kalian harus berargumen atau menunjukkan bahwa kalian memiliki passion di situ, memiliki apa yang mau kalian lakukan di dalam penelitian. Paling tidak dalam jangka pendeknya dalam penelitian, tesisnya gitu. Tapi kalau mau jangka jauhnya ya bisa aja di 5 tahun ke depan pengen ini, tapi ya yang visible lah ya, jangan juga terlalu yang visible dan praktikal juga. Ya, visible dan praktikal juga. Nah, nice banget nih. Jadi teman-teman gimana? Udah ada gambaran nggak tentang tentang beasiswa Kormap CTI IDB? Kalau ada, silakan komen di bawah ya teman-teman, dan nanti kalian kalau misalnya teman-teman pengen tanya lebih jauh tentang beasiswa ini bisa langsung mungkin di komen juga. Oke, guys, bisa tanya ke aku juga langsung di Instagram. Wah, oke deh. Ini contoh pemuda yang memang care terhadap pemuda lainnya. Berbagi dong tentunya ya, berbagi informasi, berbagi hal-hal yang bermanfaat, dan itulah kenapa channel ini dibuat. Teman-teman, mungkin Mas Urai mau menyampaikan harapan atau tips buat teman-teman yang sekarang lagi berjuang untuk mendapatkan beasiswa, karena yang namanya beasiswa ini perlu motivasi juga nih dari orang-orang yang bisa dibilang sudah punya pengalaman di bidang itu. Silakan. Jadi Mas. Singkat saja ya, beasiswa tuh banyak, nggak cuma yang mungkin sekalian paling sering dengar LPDP. Beasiswa tuh banyak. Kalau di Australia ada namanya AAS dari pemerintah Australia. Oke. Jadi sambil bismillah, sambil searching Searchingnya gini ya. Niatnya diniatkan lah istilahnya gitu, searching. Ketemu tuh
salah satunya kayak gini beasiswa Kormem, dan nggak susah kok. Oke. Asal kalian menunjukkan passion dan harus punya modal. Aku memang passion di jurusan ini, apa yang pengen dilakukan, dan dengan cara sering-sering membaca, sering-sering aware terhadap isu lingkungan, ya kemudian kalau lebih bagus lagi sering-sering ngetik tentang lingkungan. Contohnya kalau beasiswa ini lah gitu. Baik, terima kasih Mas Uray atas motivasinya, dan terima kasih juga karena udah mau diundang untuk membahas tentang beasiswa Kormem Citya ADB, yang dimana beasiswa ini juga kayaknya tidak terlalu familiar untuk orang-orang, termasuk aku juga nggak terlalu familiar nih, dan tiba-tiba ngebahas tentang wow, kita juga ada another opportunity that we can get from another scholarship called satu lagi Kormem Mas, Citya beasiswa ini jangan ragu, beasiswanya full, semuanya Wow, full funded, dan juga full funded. nominalnya gede loh. Wow, Nominalnya jadi gede. Aduh, jadi bahas nominalnya. Benar. Wah, oke deh. Istilahnya top mark, top. Jadi selain teman-teman yang ke-trigger, aku juga ke-trigger nih untuk bisa dapat beasiswa ini, karena presis banget ya, dan bisa dibilang ini merupakan sebuah kesempatan yang langka juga ya, tentunya bisa mungkin teman-teman yang passionate di bidang environmental issues atau di bidang-bidang yang berkaitan tentang isu-isu lingkungan atau community development. Baik teman-teman, terima kasih sekali lagi Mas Uray for your time. Thank you. Dan terima kasih sudah mau meluangkan waktu di sela kesibukan. Hari ini tentunya sangat sibuk sekali. Sebenarnya hari ini kita sudah pergi survei ke survei karang dan survei lamun juga di perairan di Jilimatra. But karena saking excitednya, saking semangatnya pengen berbagi, we make this video for you. Dan kalau bermanfaat, please comment. Don't forget to subscribe, like, and share this jika itu tentunya bermanfaat untuk kalian. Insya Allah bermanfaat. Amin. Insya Allah, Amin. Oke, dan terima kasih sekali Mas Uray sekali lagi, dan terima kasih teman-teman sudah menonton. Saya Agus Salim, Uray Ridho, pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.